Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, prioritaskan amalan-amalan wajib itu. Amalan-amalan wajib. Kenapa demikian? Karena dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada diriku yang paling aku cintai dibanding amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hambaku. Jadi amalan-amalan wajib harus ditekankan sebelum yang lain. Antum harus pasang mindset antum, Ramadan amalan wajib. Amalan wajib sebelum yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang amalan wajib dan langsung firman Allah SWT dalam hadits qudsi di atas menjelaskan, lalu kita lebih dalamkan, prioritaskan amalan-amalan hati sebelum amalan-amalan zahir yang wajib. Prioritaskan amalan hati. Dan ini blind spot banyak orang di bulan suci Ramadan. Ketika berbicara amalan, langsung arahnya ke amalan zahir. Lupa. Allah berfirman ketika bicara tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba koneksikan Al-Baqarah 183 ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati, kata Nabi. Dan ini goal besar. Ini visi orang berpuasa, hati. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa puncak orang-orang yang berpuasa adalah bukan hanya orang yang menahan lapar haus dan bukan hanya orang yang mengatakan tidak pada maksiat-maksiat zahir, tapi orang-orang yang mempuasakan hatinya dari virus-virus hati. Ini puncak. Dan hadirin, para ulama telah ijma' bahwa amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan zahir. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim, ini dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain. Amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan zahir, tanpa bermaksud meremehkan amalan-amalan zahir, karena semua harus dikerjakan. Tapi prioritaskan hal ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi yang mengatakan inti takwa itu di sini, bukan di sini. Bukan di muka, bukan di tangan, bukan di retorika. Di sini, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak para ulama menjelaskan tentang puasa, mereka menekankan masalah hati. Dan yang paling mereka tekankan adalah tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Khususnya ketika mereka membahas firman Allah SWT dalam hadits qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku. Ini kan hadis yang sering kita dengar di Ramadan. Puasa ini untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Ketika Allah menyatakan puasa ini untukku, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif dan para ulama yang lain seperti Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Allah mengatakan puasa itu untukku, ini penekanan dengan tegas bahwa nggak boleh kasih ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini untuk saya. Kalau ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Puasa Ramadan, hadirin, adalah momentum menjaga tauhid kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini poinnya. Allah yang mengatakan, wa ana ajzi bi.
Puasa momen menjaga keikhlasan, menjaga hati. Makanya kalau orang nggak ikhlas di Ramadan, berat dia ikhlas di luar Ramadan. Karena karakter puasa itu mengkondisikan hati kita untuk ikhlas. Karakter puasa membuat kita suka menyembunyikan amalan dan hanya kita tujukan kepada Allah. Karakter Ramadan membuat kita ketika beramal tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kan ketika ulama membahas tentang puasa, kata mereka puasa itu amalun sir, amalun sir. Amalan yang rahasia. Dan ini keunikan puasa. Ketika kita sedang sholat di tempat publik, orang ngelihat ruku kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud kita. Tapi ketika kita puasa, termasuk di tempat publik, susah untuk membedakan mana puasa, mana enggak. Siapa yang bisa membedakan siapa ibu-ibu yang enggak puasa pada hari ini? Karena menyusui, karena sedang hamil, kan susah. Jadi ketika dia beribadah, kecuali kalau dia terang-terangan, artinya puasa ini mengajak kita untuk merahasiakan amal ibadah dari mata manusia dan hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama sampai menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbola. Seperti misalnya Imam Ahmad mengatakan lam yaktubhul katabah. Saking rahasianya, malaikat pencatat aja miss tuh nyatat ibadah puasa. Sampai begitu bahasanya. Apakah maksudnya miss benar? Enggak lah, enggak mungkin miss. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar pasti dicatat oleh raqib dan atid. Tapi maksudnya gaya bahasa hiperbola, hadirin sekalian. Ini puasa, ini Ramadan, ini momentumnya menjaga amalan-amalan hati, khususnya keikhlasan. Dan ini momen kita menyembunyikan amalan. Karena puasa karakternya amalan rahasia. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al. Apabila salah seorang dari kalian bisa menyembunyikan amal-amal solehnya, sembunyikan amal solehnya tersebut. Sembunyikan, jadi tampilkan. Jangan ditampilkan, sembunyikan. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan.